Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi percintaan kamu. Seperti biasa ya, di hari ini tanggal 25 Februari 2025. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi percintaan kamu. Seperti apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi di sini seseorang, kita lihat dulu isi hatinya ya. Bagaimana perasaan terdalamnya, atau ini juga bisa kamu, bisa vice versa. Bisa kebolak-balik energi yang kebaca. I could be your hero baby. Aku bisa menjadi pahlawan untuk kamu, sayangku. Ya. Jadi di sini dia itu kayak pengen menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan. Dia ingin menjadi seseorang yang selalu ada buat kamu. Intinya apapun itu yang kamu butuhkan, dia ingin ya ada selalu di samping kamu. Ya, ini dia menjaga kamu. Dia ingin menjaga kamu, dia ingin selalu ada buat kamu. Di sini ada love me. Cintailah aku. Jadi dia seperti ingin kamu itu mencintai dia. Dia ingin kamu itu bisa menerima dia, ya. Karena ya aku ngerasakan seseorang ini mungkin dulu pernah kamu tolak, atau dia adalah seorang teman atau TTM bagi kamu. Namun di hubungan kamu dengan dia belum ada kejelasan. Di sini dia seperti ingin meyakinkan kamu kalau aku itu bisa loh kamu andalkan gitu loh. Kalau aku itu tulus loh sama kamu. Jadi itu ya yang ingin dia katakan kepada kamu. Jadi ya dia kayak ngerasa pantas aja buat kamu. Oke? Nah, ternyata sebelum ini muncul ya kata-kata ini, pernah satu keadaan yang terjadi antara kamu dengan dia. If I follow you, I call lost everything. Jika aku mengikuti kamu, maka aku akan kehilangan segalanya. Nah, mungkinkah di sini dulunya kamu dengan dia itu bersama, menjalin suatu hubungan, ya, tetapi makin ke sini, makin kelihatan bahwasanya dia itu tidak bisa diandalkan, ya. Dan dia merasa takut jika aku, menikah dengan kamu atau jika aku mengikuti kamu ya, mungkin aku kehilangan segalanya, mungkin pekerjaannya atau keluarganya. Apakah di sini antara kamu dengan dia ada yang LDR-an sehingga dia takut gitu loh, atau ada yang berkenalan di sosial media gitu ya. Terus ya di saat kamu berkenal dengan dia, ada cinta yang muncul, ada kedekatan kamu, ya kamu dengan dia intens gitu ya, komunikasi intens, bahkan saling support. Ada yang support dengan uang, ada yang support dengan perhatian. Tahu-tahu ya, tahu-tahu semua itu benar-benar kayak apa ya, kayak, ya berubah seketika. Jadi di saat ini apa ya, terbaca energi yang benar-benar dia tidak bisa mengikuti kamu, dia mencoba untuk menjauh dari kamu, dia mencoba untuk meninggalkan kamu, mencoba untuk lost contact dengan kamu ya. Ternyata di situ dia kayak ngerasa, kehilangan gairah, kehilangan semangatnya ya. Nah di sini dia mengatakan, "I just want you all the time." Aku hanya ingin ya menginginkan kamu setiap saat gitu loh. Nah jadi dia kayak ngerasa menyesal sudah mengatakan ini ke kamu. Ternyata dia mencintai kamu. Ternyata dia bisa diandalkan ya. Jadi dia itu
seperti tidak percaya ya akan dirinya bisa bahagia dengan kamu, atau mungkin dia belum ada kesiapan mental dan fisiknya ya untuk bisa bersama dengan kamu. Sehingga dia mencoba untuk meninggalkan kamu, ternyata tidak bisa. Hidupnya itu ya benar-benar apa ya, kayak nggak bertujuan lah ya, nggak punya tujuan hidupnya. Oke. I have so much desire for you. Aku memiliki banyak harapan untuk kamu. Jadi dia ini kayak benar-benar memiliki banyak harapan untuk kamu. Ingin membahagiakan kamu, ingin membuat kamu tersenyum, ingin membuat kamu tertawa, ingin menebus kesalahan, ya. Banyak harapan dia di sini ya. If I ask you to stay, would you leave? Nah, jika aku mengatakan kamu untuk tinggal, apakah kamu akan tinggal? Nah, di sini dia pengen meyakinkan kamu lagi. Apakah di sini kamu itu mau menerima aku? Apakah kamu itu bisa memaafkan aku? Itu sebenarnya yang akan dia lakukan di sini terhadap kamu. Oke? Nah, kita coba lihat dari kartu percintaan dia. Percintaan kamu ya. Sebentar. Nah, kita akan coba cek bagaimana energi dia. Ini perasaan terdalamnya dia. Jadi sebenarnya dia itu ya mungkin apakah dia ini masih kekanak-kanakan? Apakah dia ini masih pengen bermain-main? Apakah dia ini masih ingin bersenang-senang? Nah, ternyata ya dia belum apa ya, bukan waktunya dia lagi untuk bersenang-senang ya. Di saat ini dia harus memiliki sebuah tujuan. Harus ngapain begitu ya. Oke. Kita akan coba cek. Ya. Nah, di sini ternyata keadaan dia itu benar-benar merasa kayak frustasi. Ya, ada yang sudah mensabotase hubungan kamu dengan dia. Mungkin dia itu mudah tergoda. Dia menyadari kalau dia itu mudah tergoda. Mudah tergoda dengan rayuan-rayuan yang membuat dia itu ngerasa gimana gitu ya. Padahal itu hanyalah kesenangan dia sesaat. Dia tidak tahu ya apa yang dia cari di sini. Orang seperti apa yang dia cari gitu loh. Ya kalau kita kan mencari pasangan itu yang bisa mengerti diri kita, yang bisa menerima kita apa adanya, yang tidak memberatkan kita, ya. Intinya tidak saling merugikan begitu. Oke? Nah, ternyata benar. Di sini ada girl with a snake, bendaris. Ada yang membatasi antara kamu dengan dia. Yang membatasi ini apa? Bisa jadi seseorang, orang ketiga kayak itu, atau keluarga kayak itu, atau diri dia sendiri yang belum siap, yang masih ingin bersenang-senang, belum mau terikat ya. Dia menyadari ya, dia menyadari semua hal itu. Oke. Di sini aku melihat lagi ada cutting ties, moving on. Dan di saat kamu benar-benar sudah saling meninggalkan dia, saling meninggalkan bersama dengan dia ya, dan bahkan ingin saling melupakan, ya tetapi di sini dia seperti ingin datang lagi ke kamu. Ternyata dia nggak bisa, ya nggak bisa hidup tanpa kamu di sini. Oke, ada grounding, stability, seperti ada perkembangan ya. Seolah-olah hubungan kamu dengan dia itu selalu dijaga. Ya di saat ya mungkin dia itu menjauh atau meninggalkan kamu atau menyakiti kamu, dia akan datang lagi. Dan ini semua memang dari diri dia ya, dimulai dari diri dia. Kamu banyak menerimanya saja ya, itu. Nah, di sini aku ngelihat ada talking. Seseorang ini di saat jauh dari kamu, dia selalu menunggu pesan dari kamu. Dia selalu talking more ya, ingin bicara lebih banyak dengan kamu. Dia seperti apa ya, selalu sih mencari kamu. Kamu itu lagi di mana? Kamu lagi sama siapa? Terus kamu kok nggak balas telepon aku gitu, kok nggak jawab telepon aku? Itu sih bayangan apa ya yang dia rasakan saat ini. Jadi saat ini dia kayak benar-benar ngerasa hidupnya itu ya jauh dari kata bahagia. Ya mungkin dia ngerasa segala sesuatu yang dia lakukan ini benar tapi ternyata tidak ya. Dan itu merugikan dia dan membuat dia makin terpuruk ya. Oke, kita akan coba cek bagaimana dari kartu tarotnya. Seperti apakah? Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku.
Yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Di sini ada Pack of Swords. Pack of Swords dia mulai memikirkan kamu. Ya, saat ini dia mulai memikirkan kamu. Hari ini dia mulai punya rencana ya, memplanningkan apa aja yang akan dia lakukan selanjutnya ya, untuk mendekat ke kamu, mencari kamu, menghubungi kamu dan bertindak. Ini ada Strength. Dia benar-benar ingin menaklukkan kamu di sini. Dia ingin menaklukkan kamu. Dia ingin benar-benar membuat kamu itu jatuh cinta lagi padanya, karena dia di sini benar-benar sulit untuk melupakan kamu. Ya. Tetapi aku ngelihat ada beberapa dari kamu itu yang atau dari dia ya, atau kamu sudah menikah atau dia sudah menikah. Tetapi cinta itu masih ada. Ya, walaupun sudah menikah ternyata masih saling memikirkan satu sama lain. Nah, jika memang benar-benar kamu yang sudah menikah, dia sudah menikah atau sudah punya pasangan gitu ya, hindarilah itu. Ya bisa jadi ini adalah sebuah tanda di mana ada yang belum saling memaafkan. Karena kamu udah bahagia dengan pasangan kamu dan dia juga sudah bahagia dengan pasangannya dia. Jangan dirusak hubungan kamu ya dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti ini. Karena the lover. Takutnya ada cinta yang muncul di antara kamu dengan dia dan cinta ini adalah cinta terlarang gitu loh. Ya. Dan di sini ternyata ya dia benar-benar mungkin ya setelah dia menikah, dia menyadari ternyata hidup di rumah tangga itu banyak cobaannya. Tapi ya begitu, dengan siapapun kita menikah, siapapun itu orangnya, tetap permasalahan tetap ada. Terkadang bukan karena anak, karena diri kita sendiri, atau karena kurang perhatian gitu ya. Banyak hal yang tidak saling mengerti lah. Nah itu juga pemicu konflik dalam rumah tangga. Jadi dengan siapapun, tapi ingat kalau kita ingin menikah tujuannya dulu. Jangan karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia punya banyak uang, kita mau menikah dengan dia. Itu akan sebentar ya. Tapi di saat kita menikah, ya karena Tuhan, karena semua ya alam semesta yang berkehendak gitu ya, maka itu akan dijaga. Apapun halangan, rintangan itu pasti akan Tuhan jaga dari semua itu. Dan kita akan menemukan solusinya. Bahkan nanti hubungan kita itu sama pasangan makin harmonis ya, makin saling mencintai begitu ya. Tapi kalau kita menikah itu karena keadaan atau karena keinginan atau karena apa lagi ya, karena teman, karena apa, ya itu sulit untuk menemukan suatu kebahagiaan ya. Pasti akan ada aja masalahnya. Nah, aku ngelihat di sini seseorang ini kayak benar-benar pengen mencari kestabilan. Ini tentang uang ya. Dia merasa apa ya, sejak jauh dari kamu itu uangnya habis. Karena mungkin hanya untuk memberi orang ketiga ya atau selingkuhannya. Dia mengabaikan mungkin ada yang sudah punya anak atau keluarganya, dia mengabaikan keluarganya. Sehingga akhirnya dia makin terpuruk gitu loh. Ya, atau dia mengabaikan kamu nih, mengabaikan kamu dengan anak-anak, mungkin kamu dulu yang pernah sudah menikah dengan dia, lalu dia mencari seseorang ya, ternyata dia habis-habisan dia, uangnya habis ya. Jadi sekarang dia cari kamu lagi, karenanya kamu ya selama ini tidak banyak menuntut ya ke dia. Kamu selalu menjadi seseorang yang memahami kondisi dia. Kalau mungkin tidak punya uang ya tidak bisa dipaksakan untuk memberi sesuatunya gitu loh. Tapi kalau seseorang yang mungkin menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia, itu ya hanya memanfaatkan uangnya. Nah, di saat dia terpuruk, disitulah dia baru sadar. Di sini dia lagi mencari sebuah kestabilan ya. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari siapa dia ya. Siapa dia? Ada temannya saudara. Nah, ini temannya saudara. Ada berondong. Nah, beberapa dari kamu ada yang terkoneksi dengan yang sudah yang bukan yang sudah ya, yang berbeda usia gitu ya. Entah itu kamu yang lebih tua atau kamu yang lebih muda. Yang tergila-gila ke kamu, semoga aja ya dia akan tergila-gila ke kamu. Tapi ini memang udah tergila-gila ya, udah tergila-gila sama kamu. Makanya dia mencari kamu. Ternyata dia sudah menikah atau kamu sudah menikah, tapi tetap kayak ingin berkoneksi lagi sama kamu gitu. Ada teman sekolah, teman pasangan kamu. Oke, jadi di sini dia itu ya mungkin akan tergila-gila lagi sama kamu ya. Untuk inisial siapakah dia? Ada C,
ada B, ada Mr. X, ada Z, Zong, ada P, Papa, ada B, Baby. Kita lihat untuk zodiak. Ada Taurus, ada Scorpio, Sagittarius, Aquarius, ada Gemini. Oke. Itu yang terkoneksi dengan kamu ya. Kita lihat apa kesimpulannya. Nah, di sini sudah jelas keadaan dia sangat frustasi. Dia tergila-gila sama kamu. Dia berharap ya kamu bisa mencintai dia. Cintailah aku. Ini yang dia inginkan. Oke? Teman-temanku, memang di sini keadaan dia sangat frustasi sekali karena kesalahan dia yang dia sudah perbuat ya itu mengakibatkan keadaan dia sendiri yang benar-benar kayak terpuruk ya seperti karma yang sedang dia jalani. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak ada sadar, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.